Negara Lebanon sedang berusaha menghadapi Hizbullah, tapi bukan di medan perang. Di 3 zona percontohan di selatan, tentara sekarang memimpin rekonstruksi, memperbaiki jalan, dan berusaha meyakinkan warga bahwa negara Lebanon bukan Hizbullah yang bisa memberikan keamanan dan layanan dasar. Masalahnya adalah Hizbullah masih membayar sewa, biaya sekolah, dan tagihan medis untuk ribuan keluarga. Mengambil senjatanya adalah satu tantangan, tetapi menggantikan sistem yang membuat orang bergantung padanya merupakan tantangan lain sama sekali. Untuk membahas lebih lanjut, sekarang kita ditemani oleh Hanin Gadair, peneliti senior di Washington Institute for Near East Policy. Hanin, senang sekali bisa berbincang dengan Anda di II24 News. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah mengundang saya kembali. Selama beberapa dekade, negara Lebanon memang agak absen, terutama di desa-desa yang berada di sepanjang perbatasan dengan Israel. Jadi, dalam upaya untuk mendapatkan kembali pengaruh, apakah negara Lebanon secara realistis mampu menggantikan jaringan kesejahteraan Hizbullah? Itu pertanyaan yang sangat bagus dan ini benar-benar terkait dengan apa yang terjadi hari ini, terutama di zona percontohan. Jadi ada dua hal. Jadi perjanjian kerangka kerja yang merupakan perjanjian kerangka kerja trilateral yang disepakati antara negara Lebanon, negara Israel, dan Amerika Serikat. Pemerintahan Trump menyatakan dengan sangat jelas bahwa ini bukan hanya tentang perlucutan senjata, tapi juga tentang pembongkaran. Pembongkaran juga berarti bahwa negara harus menggantikan semua milisi bersenjata. Mereka tidak akan lagi hadir dan negara akan menjadi satu-satunya pihak yang bersenjata, tetapi juga menyatakan pembongkaran. Pembongkaran juga berarti membongkar infrastruktur militer Hizbullah, tetapi juga milik Hizbullah ya. Integrasi ke dalam institusi negara yang mendukung sistem kesejahteraan ini. Jadi Hizbullah saat ini mampu menyediakan layanan sosial bagi anggotanya. Bukan pendukung, hanya anggota, karena mereka tidak mampu melayani semua orang, terutama karena mereka masih hadir di dalam institusi negara. Mari kita ambil contoh, zona percontohan yang kamu sebutkan. Zona percontohan, tentara sudah dikerahkan, tapi mereka belum melakukan pelucutan senjata karena mereka berdalih soal properti milik pribadi yang sampai sekarang belum terselesaikan. Jadi dan mekanisme yang masih harus diverifikasi. Jadi pelucutan senjata ini itu berarti bahwa tanpa pelucutan senjata, Hizbullah masih bisa menyimpan senjata di properti milik pribadi ini. Masalahnya juga adalah karena pengaruh non-militer Hizbullah di dalam institusi negara dan di lapangan, di zona percontohan ini ada LSM Hizbullah seperti Ta'awun. Hadir di zona percontohan ini, merawat masyarakat. Dan uang yang mereka dapatkan berasal dari layanan Hizbullah atau dari negara yang bekerja sama dengan semua LSM. Jadi yang sangat penting hari ini adalah membersihkan Hizbullah dari institusi negara. Bukan hanya melakukannya secara militer atau kinetik, tapi juga benar-benar mengeluarkan Hizbullah dari institusi keamanan, mengeluarkan Hizbullah dari institusi militer dan dari institusi negara. Keputusan untuk benar-benar menyalurkan uang dari pemerintah ke organisasi yang akan mendanai sistem kesejahteraan Hizbullah sangatlah krusial. Dan Tapi inilah jika yang kita benar-benar melanjutkan kurang. dengan ini, berapa lama proses seperti itu akan berlangsung? Saat ini kita hanya melihat 3 zona percontohan kecil di mana Ya, Anda berdiri. Meskipun sepertinya tidak dengan senjata, tetap saja masih ada pengaruh di sana. Jadi, ketika kita berbicara tentang seluruh negara Lebanon, bagaimana kita bahkan bisa mulai ya. melihat masalah itu? Proses. Itu keputusan politik sejujurnya. Saya rasa bukan hanya soal proses, begitu itu terjadi, itu akan menimbulkan efek bola salju. Tapi saya benar-benar percaya bahwa ini soal keputusan politik. Apakah pemerintah Lebanon benar-benar ingin menyingkirkan Hizbullah sekali dan untuk selamanya? Nabi Berry, kepala gerakan Amal yang saat ini menjadi ketua parlemen, siapa sebenarnya hari ini orang yang mewakili Hizbullah dan melindungi keberadaan Hizbullah di dalam institusi negara? Mengapa dia masih belum dihukum atau tidak diancam dengan sanksi karena apa yang dia lakukan? Jadi, penyingkiran mereka dimulai dari atas, tapi juga melalui semua institusi negara. Masalah utamanya sebenarnya adalah keputusan. Apakah Presiden dan Perdana Menteri bersedia menantang Ketua Parlemen dan pengaruh Hizbullah di dalam institusi negara untuk memastikan bahwa mereka tidak lagi memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan dan sistem kesejahteraan? Itu adalah keputusan politik yang harus mereka buat. Setelah mereka membuatnya, itu akan menjadi tantangan, akan memakan waktu beberapa tahun, tapi kita harus mulai dari suatu tempat.
Karena jika kita tidak mulai hari ini, pemilu akan digelar dalam 1,5 tahun, dan kemudian Hizbullah dan Amal akan menggunakan sistem untuk kembali ke parlemen dan pemerintahan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jadi seharusnya pemerintah Lebanon sudah melakukan ini tahun lalu, bukan hari ini, tapi semuanya benar-benar dimulai dengan keputusan politik.